Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai gimana cara menghadapi rekrutmen dengan HRD bagian kedua. Seperti apa itu? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan berikan komen. Oke? Ya, untuk bagian satu kita sudah menjelaskan beberapa hal tentang rekrutmen dengan apabila menghadapi HRD ya. Nah, di bagian kedua ini kita akan membahas lebih mendalam lagi. Seperti apa? Ketika kita masuk untuk proses rekrutmen, berarti teman-teman berada sebagai posisi kandidat calon karyawan. Nah, gimana sih saat wawancara? Kemarin juga sudah dibahas ya, paling tidak dalam proses rekrutmen ada wawancara HRD, psikotes, dan wawancara dengan user. Kita akan membahas wawancaranya saja, psikotesnya tidak. Nah, gimana sih saat menghadapi? Pertama adalah awal masuk, sapa dengan tegas tapi ramah HRD-nya. Misalnya nih, baru datang nih, dipersilakan masuk kan? Silakan masuk. Kamu datang, duduk. Selamat pagi Pak. Dipersilakan, baru duduk. Oke. Selamat pagi Pak. Sapa seperti itu. Atau kalau misalnya siang ya, selamat siang Pak. Langsung duduk. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sikap duduknya itu gimana? Pandangan itu lurus ke depan. Tatap lawan bicaranya, lurus ya. Jangan jelalatan gitu. Pokoknya lurus ke depan. Yang kedua, tangannya di pangkuan. Jangan di meja. Misalnya ada meja gini. Enggak. Tidak seperti itu tidak baik. Kurang etis lah. Yang ketiga, jangan bersandar. Nah, ini kan ada sandaran nih. Jangan sandar seperti ini. Maju dikit. Badannya tegak, pandangan lurus ke depan. Nah, waktu itu sempat dibahas juga tentang pakaiannya. Pakaiannya yang bagus gimana? Yang bagus itu warnanya netral dan tidak terlalu banyak motifnya. Batik gimana? Batik boleh. Waktu itu saya sempat bahas jangan kembang-kembang. Bukan berarti kembang-kembang itu nggak boleh, tapi kalau motifnya terlalu rapet-rapet, kembang-kembang itu pernah lihat dong. Nah, itu yang kadang-kadang kita ngeliatnya, orang biasa ngeliatnya juga kecil-kecil banget, pusing gitu. Nah, yang seperti itu tidak, maksudnya jangan dipakai. Oke. Yang ketiga, cara menjawab. Gimana sih cara menjawabnya? Jawab dengan penuh kepastian. Kalau bingung, mau butuh pikir, diam sejenak. Misalnya ditanyain, kamu bingung, jangan gimana ya? Tidak. Diam sejenak. Jadi begini Pak, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, setelah kita membahas gimana tadi mulai masuknya, gimana cara sikap kita menghadapi HRD-nya, kemudian kan tadi badannya seperti ini, matanya pandang lurus ke depan, tatap mata bicaranya, jangan jelalatan. Kemudian kita akan membahas pertanyaan umum yang mungkin muncul. Nah, yang pertama itu ceritakan tentang diri Anda. Kamu bebas menceritakan tentang diri Anda, tapi jangan sampai menjatuhkan diri kamu sendiri di depan HRD. Maksudnya bagaimana? Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda. Sebutin kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang ketiga, kenapa pindah dari pekerjaan lama? Kenapa memilih kerja di sini? Terus, kenapa memilih pekerjaan ini? Oke, sampai situ stop dulu. Tadi sudah dibahas tentang ceritakan tentang diri Anda, sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda. Mengapa pindah dari pekerjaan lama? Kalau misalnya kamu pindah, tapi kalau kamu baru lulus ya berarti pertanyaannya nggak bakal ditanya. Mengapa pilih kerja di sini? Kerja di sini maksudnya di tempat ini ya. Kemudian mengapa memilih pekerjaan ini? Pekerjaan ini maksudnya bidang pekerjaan yang kamu lamar. Kalau tadi yang sebelumnya kita bahas tentang tempatnya, ini tentang posisinya. Nah,
sebelum apa ya, jadi ketika kamu ngelamar kemudian kamu lamarannya sudah dikirim, kamu coba cari tahu posisi yang kamu lamar itu seperti apa, pekerjaannya seperti apa, bahkan perusahaannya seperti apa. Jadi kamu nggak nanya kayak gitu ke dia. Itu kalau perusahaannya. Kalau misalnya apa posisinya, itu buat apa? Kita cari tahu dulu kompetensinya apa. Contoh misalnya kamu melamar sebagai apa ya, sebagai admin misalnya. Admin itu butuh ketelitian, admin itu butuh kerapihan, seperti itu. Nah, apalagi cari tahu semuanya. Nah, dari situ kamu bisa tahu pertanyaan apa yang mungkin akan timbul. Ini pertanyaan spesifik ya, pertanyaan teknis. Nah, kalau pertanyaan umum tadi yang sudah dibahas itu, ceritakan tentang diri Anda. Tadi sudah diceritain, tapi jangan yang menjatuhkan. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalnya kamu punya kelemahan di satu bidang dan itu diharapkan tidak muncul di pekerjaan yang kamu lamar, jangan disebutkan. Sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda. Contoh, misalnya mau melamar jadi admin. Admin itu butuh ketelitian, kerapihan. Kamu jangan bilang kalau misalnya kamu tuh punya kelemahan dalam bidang, oh saya nggak teliti orangnya, saya gampang panik. Admin itu biasanya pressure-nya tinggi atau tekanannya tinggi, dan dia butuh ketelitian, butuh kerapihan. Laporan-laporan dari awal sampai akhir jangan sampai salah. Jadi begitu. Jadi manusia pasti punya kelemahan, tapi yang kamu sampaikan jangan menjatuhkan kamu sampai akhirnya kamu nggak dapat kerjaan itu. Mengapa pilih kerja di sini? Misalnya kamu tahu di tempat itu gajinya lebih gede, jangan bilang seperti itu. Kenapa? Karena ketika kamu menjawab seperti itu, maka biasanya HRD akan berpikir, kalau kamu ketemu gaji yang lebih tinggi di tempat lain, kamu resign dong. Kamu melamar kerja di perusahaan lain dong. Ya, memang kita butuh penghasilan, butuh penghidupan, tapi tidak seperti itu cara menjawabnya. Mungkin lebih aman jaraknya lebih dekat, atau misalnya karena saya melihat di sini situasinya lebih menyenangkan. Oh, tahu dari mana misalnya kayak gitu. Kebetulan saya punya teman sih, kalau punya teman. Yang jelas jangan bilang gajinya lebih gede. Dua, mengapa memilih pekerjaan? Maksudnya posisi yang kamu lamar. Kenapa? Jangan bilang coba-coba, jangan bilang cari pengalaman juga ya. Bilang aja misalnya cocok dengan bidang pendidikan yang saya ambil. Itu lebih pas. Kemudian, itu pertanyaan umumnya. Jadi intinya adalah untuk menjawab pertanyaan umum. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang kalau nggak salah ada 5 pertanyaan. Kamu harus cari tahu posisi yang mau kamu lamar dan perusahaan itu seperti apa. Nanti kamu bisa tahu, oh itu kan 5 pertanyaan umum. Nanti bisa kamu cari tahu, oh ternyata kalau misalnya saya ngelamar jadi admin yang dibutuhkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan itu bisa ditanyakan ke kamu. Gampang kan sebenarnya, kayak jadi admin tuh ngapain aja sih? Nah, itu sebenarnya akan muncul di pertanyaan yang muncul dari mulut HRD-nya. Kamu bertanya, jadi admin tuh ngapain aja? HRD akan nanya, apa yang kamu tahu tentang admin? Clear kan? Jadi posisinya dibalik aja, jangan jangan bingung-bingung amat lah. Itu untuk yang teknisnya. Nah, kalau yang teknis pertanyaannya ya, pertanyaan lanjutan yang mungkin akan muncul, bersedia ditempatkan di mana saja. Memang, apakah kamu bersedia ditempatkan di mana saja? Mau nggak mau kamu harus menjawab iya. Gitu. Kalau enggak ya, karena perusahaan biasanya membutuhkan karyawan yang bisa ditempatkan di mana saja. Terlepas itu di luar pulau Jawa ya. Kebetulan kita kan di Jakarta ya. Kebetulan kamu harus mau ditempatkan di Kalimantan, perusahaan membutuhkan kamu ditempatkan di Kalimantan. Ya mau bagaimana lagi? Emang harus seperti itu. Jangan nanti ketika kamu menjawab, ketika wawancara HRD kamu bilang iya bersedia, di kemudian hari katakanlah baru seminggu atau sebulan kamu mau ditempatkan di luar pulau, kamu bilang nggak bersedia, wah habis kontraknya kamu selesai hari itu juga.
Bisa seperti itu ya. Kemudian bersedia tidak menikah untuk 1 tahun ke depan? Ya, itu pertanyaan yang biasanya muncul untuk kamu yang lanjut. Ya mau gimana lagi, kadang perusahaan mensyaratkan seperti itu. Jadi kira-kira sudah lebih jelas ya. Yang pertama, yang bagian pertama tadi kita sudah maksudnya video tentang rekrutmen, yang di bagian pertama kita sudah menjelaskan tentang pemberkasan sampai gambaran wawancara secara umum. Sekarang lebih detail lagi tentang beberapa pertanyaan yang mungkin muncul gitu. Kira-kira jelas? Oke, mungkin sekian aja dari saya Gunawan dari Rumah Pelajar Hekto. Undur diri, lebih kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe. Berikan komen, dan thank you for watching.